Warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan untuk kita semua. Halo sahabat Rumah Belajar, berjumpa lagi dengan saya Nur Huda dari Kabupaten Polowali Mandar, Sulawesi Barat. Sahabat Rumah Belajar, video kali ini kita akan mengulas tentang klasifikasi makhluk hidup. Selamat menyimak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian biotik dan abiotik. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan makhluk hidup sesuai klasifikasi 5 kingdom. Istilah biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau makhluk tidak hidup. Coba kita perhatikan hewan seperti gajah, tumbuhan seperti mawar, dan benda mati seperti kapur atau spidol yang digunakan setiap hari di dalam kelas. Seluruh benda tersebut memiliki massa, bentuk, dan menempati ruang. Benda tersebut memiliki penyusun dasar masing-masing. Penyusun dasar pada gajah dan bunga mawar adalah sel. Sedangkan penyusun dasar pada kapur adalah molekul. Jadi, baik biotik atau makhluk hidup maupun benda mati atau abiotik memiliki unit strukturalnya sendiri, sel pada makhluk hidup dan molekul pada benda mati. Ciri-ciri makhluk hidup atau biotik. Yang pertama, bernafas. Kedua, memerlukan makanan dan minuman. Ketiga, berkembang biak atau reproduksi. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Kelima, bergerak. Keenam, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ketujuh, peka terhadap rangsangan. Kingdom merupakan kelompok besar makhluk hidup. Untuk memudahkan pengkajian makhluk hidup yang ada di setiap kelompok itu, dilakukan beberapa pengelompokan lanjutan, mulai dari kelompok terbesar hingga kelompok yang lebih kecil. Menurut Whittaker, makhluk hidup dibagi menjadi 2 kelompok besar, berdasarkan ada tidaknya membran inti sel, yaitu kelompok prokariota atau tidak memiliki membran inti sel dan kelompok eukariota memiliki membran inti sel. Kelompok prokariota diberi nama kingdom Monera, sedangkan kelompok eukariota dibagi menjadi 4 kingdom, yaitu kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Kingdom Monera. Anggota Kingdom Monera merupakan organisme prokariota, yaitu organisme yang selnya tidak memiliki membran inti sel. Organel pada sel prokariota tidak selengkap sel eukariota. Monera berkembang biak dengan cara membelah diri dan pembentukan spora. Pembentukan spora dilakukan khusus pada lingkungan yang tidak menguntungkan yang dinamakan endospora. Pada Kingdom Monera terdapat 2 kelompok besar, yaitu bakteri dan cyanobacteria. Kingdom Protista. Protista merupakan organisme eukariota yang belum memiliki sistem jaringan. Di perairan, organisme ini lebih dikenal dengan nama plankton. Plankton yang bersifat seperti tumbuhan disebut fitoplankton, dan yang bersifat seperti hewan disebut zooplankton. Protista digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu protozoa dan alga atau ganggang. Kingdom yang ketiga yaitu kingdom fungi atau jamur. Kingdom berikutnya adalah kingdom Plantae atau kelompok tumbuh-tumbuhan. Pengelompokan tumbuhan berdasarkan ada tidaknya bunga. Terdiri atas 3, yang pertama tumbuhan paku atau Pteridophyta,
kemudian yang kedua tumbuhan lumut atau Bryophyta, dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Spermatophyta dikelompokkan menjadi dua, yaitu Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, dan Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Kingdom terakhir adalah Kingdom Animalia atau kelompok hewan. Dibedakan menjadi dua, yaitu hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Invertebrata adalah hewan tidak bertulang belakang, contohnya belalang, lalat, dan cacing tanah. Sedangkan vertebrata adalah hewan bertulang belakang, contohnya ikan, katak, dan kadal. Sahabat Rumah Belajar, demikianlah video pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.